Sudah mau ini? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersukacita kita. Kenapa kita bersukacita? Karena Yesus lahir buat kita. Dia lahir untuk kita semua. Dia datang membawa damai, terlebih menyelamatkan kita. Sebab itu kita mau bersyukur kalau saat ini kita boleh diberi kesempatan lagi untuk datang menikmati, bahkan kita boleh merayakan ibadah lahirnya Yesus ke dunia. Bukan cuma 2000 tahun yang lalu dia lahir, tetapi setiap saat, setiap waktu dia lahir dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mau bersyukur. Kita menaikkan setiap pujian kita hanya kepada Tuhan. Dia adalah Raja kita. Dia adalah penyelamat hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab itu ini kami umat-umat-Mu. Kami siap Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menaikkan setiap pujian kami kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, untuk kami dapat berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami memperingati hari kelahiran-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah damai Natal dapat kami rasakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua yang Tuhan, pelayan-pelayan pada pagi hari ini yang bertugas Tuhan. Beri kami kesehatan hati, pikiran Tuhan, untuk kami dapat melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan membawakan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini ya Tuhan, dapat bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Yang sakit dapat disembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan sudah buka, yang berat Tuhan sudah berikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan Tuhan. Mari Tuhan, pimpin mereka ke tempat ini. Untuk mereka bersama-sama dapat memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kalau ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami tekik hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan sucikan alat-alat yang kami pakai, Tuhan kuduskan tempat yang kami pakai Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai pada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Semua ini kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah damai Natal menyertai kami semua.
ada sampai saat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pada menaikkan pujian kepada Tuhan. Engkau tinggikan Dia, Raja kami. Biarlah segala yang bernapas memuji-Mu, biarlah segala yang bernapas menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang segala ciptaan memuji Tuhan. Mari kita berikan Tuhan. Semesta berpisah, kebesaran Tuhan.
Terima kasih, nama-Mu begitu besar bagi kami. Tak tertandingi kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Sebab itu mari kau naikkan setiap pujian-Mu kepada Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Waktu yang indah kita pergunakan saat ini. Waktu yang baik untuk kita pergunakan saat ini. Karena kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk datang beribadah, merayakan kelahiran Yesus dalam hidup kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Sekarang dan selamanya, Raja atas segalanya, dalam besar Dia layak. Terima Tuhan, sama-sama kita maju dan naik atas bagian orang tanganmu tetap terangkat di hadapan Tuhan. Tidak ada lain yang kita sembah, tidak ada Allah lain yang kita tinggikan. Hanya Yesus Raja kita, Dia yang lahir bagi kita, Dia yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Bersama kita berbahagia.
menyembuhkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Betapa bahagianya kami, betapa bersukacitanya kami saat ini, karena damai itu Kristus menyertai setiap hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan lebih lagi Tuhan untuk menaikkan setiap pujian kami, meninggikan Engkau Raja kami. Umat Tuhan yang percaya, yang akan lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Gimana kabarnya? Haleluya. Kiri kanan, muka belakang, selamat Natal. Haleluya. Biarlah damai Natal menyertai kita. Tanding kuasa Tuhan dalam hidup kita.
naikkan kepada-Mu. Selama kami hidup, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan. Karena Engkau Raja kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah berita Natal saat ini kami terima, membawa kami terus menikmati damai Natal, sukacita itu dalam hidup kami. Dunia boleh goncang, masalah boleh datang, tetapi damai Kristus akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
boleh bersukacita dalam hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Raja telah lahir buat kami. Haleluya, haleluya. Kabar sukacita boleh kami berdirikan di depan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan telinga kami Tuhan, hati kami, pikiran kami Tuhan. Roh Kudus, buat kami mengerti akan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh lebih semakin luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan sebagian persembahan kami Tuhan. Biar persembahan kami boleh menjadi berkat Tuhan, pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Pertama, Dia lahir untuk kami. Persembahan dijalankan. Setiap persembahan kita kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Itu pertama-tama saya ucapkan selamat Natal. Selamat memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagi kita saudara tidak tidak berpikir keluar lagi tentang kelahiran Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita. Tapi tentu bagi orang lain, saudara, di luar iman kita, mereka justru membingungkan. Tuhannya orang Kristen kok lahir, kan gitu saudara ya. Nah, sebab itu saudara yang selam Tuhan, tentu ini iman kita, saudara, bahwa kita beriman Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang sudah ada sejak kekekalan. Nah, sebentar, saya lupa dari masker saya. Untuk kali ini saya tidak pakai masker dulu, saudara. Kan kita mulai di
longgarin. Saya kemarin minggu melayani di tempat saya praktek di GPD Bethlehem Kelapa Gading. Sudah diizinkan boleh tidak pakai masker. Wah, lega sekali kok tidak pakai masker. Sama kayak begini buka, benar-benar lega sekali. Beda sebenarnya. Oke, kali ini saya izin buat saudara. Saudara tak pakai masker ya. Saya tidak pakai masker. Jadi begini saudara, bahwa kita mengenal bahwa sejak kekekalan Allah itu memiliki 3 pribadi. Allah itu hanya satu, tunggal. Jadi Tuhan itu hanya satu, tapi unik Tuhan kita, dia punya 3 pribadi. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, di 3 pribadi ini, di dalam kekekalan itu juga saudara telah ditentukan ya, bahwa bukanlah pribadi Bapa atau Roh Kudus yang akan ada ketambahan manusia di sana. Hanya ada pribadi Anak. Makanya saudara, ada ayat-ayat dalam Alkitab bahwa Yesus adalah permulaan, penciptaan permulaan tentang manusia. Jadi di dalam alam kekekalan, saudara, manusia pertama dikenakan adalah kepada Yesus. Sehingga Adam itu pun dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu sebetulnya segambar dengan manusia Yesus. Jadi itu ya saudara, dalam kekekalan kemahakuasaan Allah. Nah makanya saudara, 2000 tahun lalu saudara, digenapilah di dalam perjanjian lama tentang nubuatan-nubuatan seorang Mesias atau seorang Tuhan yang akan lahir. Jadi itulah saya katakan saudara, kadang-kala orang di luar iman kita membingungkan mereka, ini Tuhan orang Kristen kok lahir ya. Nah tentu bagi kita saudara, justru melihat ini satu hal yang sangat kita banggakan. Kenapa saudara? Karena tujuan daripada Yesus lahir 2000 tahun lalu kan adalah tujuannya untuk menjadi korban sebagai penebusan manusia dari dosa. Karena cara Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu caranya adalah menebus manusia. Jadi dia tidak punya cara hanya berfirman, oh iya kamu selamat, ini tidak demikian. Jadi dia punya cara harus tebus ya. Karena dia sendiri yang telah berfirman, manusia berdosa harus masuk neraka. Tetapi bagaimana manusia supaya tidak masuk neraka? Harus ditebus. Bagaimana cara menebus? Ya, dan siapa yang harus menebus? Yang harus menebus itu bukan Allah, harus manusia. Jadi harus manusia juga. Tapi manusia yang menebus itu harus manusia yang tanpa dosa. Makanya manusia Yesus itu unik. Bukan Alkitab berkata semua manusia telah berdosa. Tetapi hanya ada satu manusia yang tidak berdosa, yaitu manusia Yesus. Kenapa? Karena manusia Yesus sudah ada lebih dulu dari Adam. Kalau Adam berdosa, tapi manusia Yesus sudah ada lebih dulu dalam alam kekekalan. Dia tersendiri. Makanya dia saudara disiapkan untuk menjadi penebus. Jadi menebus itu harus manusia, tapi manusia tidak boleh berdosa. Sementara semua manusia telah berdosa. Nah, oleh sebab itulah kita peringati saudara, 2000 tahun lalu Yesus itu datang. Dia lahir ya sebagai manusia, dan di mana kita mengenal Yesus itu adalah satu pribadi, 2 natur. Dia punya natur Allah dan natur manusia. Natur manusia inilah saudara yang diwujud nyatakan 2000 tahun lalu. Itu yang kita peringati sampai sekarang. Kenapa kita harus peringati? Karena ini satu kesukaan bagi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena tanpa ada Yesus yang datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia, tidak ada satupun orang bisa selamat. Makanya kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus ini, atau pewujud nyataan Allah tentang Yesus di muka bumi ini, adalah satu sukacita bagi orang yang percaya Yesus. Amin. Karena hanya dengan percaya Yesus orang bisa selamat. Tanpa percaya Yesus, Alkitab berkata tidak bisa orang selamat. Tidak bisa. Karena semua orang telah berdosa. Satu dosa saja orang tidak bisa masuk surga. Tapi karena Yesus Kristus sudah datang menebus kita dari dosa, sehingga Alkitab berkata tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Karena yang menebus kita itu tanpa dosa, yaitu Yesus Kristus. Oke. Saudara, saya terlalu panjang ternyata dalam permulaan ini. Saya akan ajak saudara membaca Alkitab. Matius pasal 2, kita baca ini saudara. Mari bangkit berdiri. Di lantai bawah juga bangkit berdiri. Perikopnya
dalam ayat 1 itu orang-orang Majus dari timur. Bergantian membaca, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Saudara, kita akan bicara, saudara, dari sisi orang Majus. Dari percakapan antara orang Majus dan Herodes, saudara, kalau saudara lihat bahwa dua kelompok ini, bukan dua kelompok, saudara, tapi kelompok dari orang Majus dan juga tentu Herodes, banyak pengikut-pengikutnya tentunya ya, kelompoknya Herodes ini. Kalau saudara lihat adalah orang yang sama-sama pada akhirnya ingin mencari Yesus. Sementara saudara, orang Majus ini ingin mencari Yesus untuk datang menyembah dia. Tetapi Herodes juga ingin mencari Yesus untuk membunuh Yesus. Nah saudara, pada pagi hari ini saudara, saya akan fokuskan saudara dan saya ini dalam pemberitaan firman mengenai saudara orang-orang Majus. Sehingga saudara, tema pada pagi hari ini kita akan belajar tentang saudara orang Majus ini. Dan saya akan bawa saudara pada begini saudara, ada teladan bagi orang Majus yang harus kita ikuti. Jadi temanya teladan orang Majus yang akan kita pelajari pagi hari ini. Sebelum saya masuk, saya berikan informasi saudara sedikit tentang latar belakang orang-orang Majus. Pertama begini ya, kenali orang Majus itu bukanlah orang Yahudi. Mereka adalah orang yang dari Persia, yang di luar negara Israel yang cukup jauh. Kalau mereka akan melakukan perjalanan saudara menuju ke Israel atau ke Betlehem untuk mencari Yesus, itu membutuhkan berminggu-minggu, hampir 1 bulan, baru bisa mencapai tanah Yehuda atau Betlehem pada waktu itu. Karena mereka belum ada transportasi udara atau kendaraan mobil pada waktu itu ya. Jadi mereka bisa memiliki transportasi unta ya pada waktu itu untuk mencapai perjalanan yang berbukit-bukit, padang gurun yang luar biasa. Nah, saudara, selanjutnya juga, saudara, sebelum saya masuk pada poin-poin yang akan kita bahas, saudara, pada tentang orang Majus ini, saya juga berinformasi buat saudara tentang orang Majus ini, ya saudara, di mana mereka itu datang mencari Yesus itu, saudara, ketika mereka sampai di rumah, dikatakan tadi,
Jadi sudah bukan di kandang, saudara. Yesus lahir di kandang, tapi setelah itu mereka pindah ke rumah. Nah, makanya saudara, nanti kalau buat lagi seandainya fragmen atau drama begitu, ketika orang Majus datang, saudara harus pindahkan pertemuan Sakeus. Jadi kadang-kala biasanya di sini ada kandang orang lahir, tapi ketika orang Majus datang, dia harus jangan ke kandang sana, tapi ke rumah. Karena orang Majus datang, ketika dia sampai itu dikatakan secara teks dalam Alkitab, mereka sampai di rumah. Makanya ketika Herodes mendengar berita itu, saudara, yang saya katakan tadi, Herodes datang ingin mencari Yesus tapi membunuh Yesus. Tapi ketika orang Majus itu diperingatkan oleh Alkitab, kata firman Allah melalui malaikat, supaya jangan kembali kepada Herodes, beralih ke jalan lain. Karena Herodes ingin membunuh kalian juga. Tapi karena Herodes tahu bahwa dia telah diperdaya oleh orang-orang Majus ini, dia marah dan dia tahu. Dia sudah sempat bertanya, kalian start dari Persia, negara Persia kalian, dari timur itu, kapan? Jadi orang Majus cerita, kami sudah sekian lama untuk mencari Yesus. Jadi Herodes mulai hitung-hitungan. Oh iya, kamu jalan dari sekian, kamu tahu dia sudah lahir. Oh, berarti sekarang dia sekira-kira umurnya di bawah 2 tahun. Bagaimana caranya untuk membinasakan Yesus yang kalian bilang ini raja yang akan menguasai Israel? Karena Herodes marah, karena dia cemburu. Herodes ini bukanlah raja dari keturunan Yehuda, karena raja-raja Israel itu dia punya keturunan. Tapi kalau Herodes ini sebetulnya adalah raja politik yang diangkat oleh Romawi pada waktu itu. Jadi dia tidak berdarah kerajaan pada waktu itu. Makanya ketika dia mendengar ini, darah yang lahir ini berketurunan, garis keturunan dari Yehuda, oh dia marah. Oh, akan ada raja yang akan mengganti saya berarti. Sehingga bagaimana cara membinasakan supaya raja ini tidak ada, selain hanya keluarga dia saja akan menjadi raja Israel, caranya adalah bunuh orang-orang yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi Yesus itu mendekati umur 2 tahun ketika dia ada di rumah itu, sehingga dia perintahkan, saudara, bahwa semua anak yang umur di bawah 2 tahun dibunuh semua. Itu caranya membinasakan. Ya oke, saudara, sedikit saya ceritakan latar belakang itu, sehingga saudara saya kembali. Apa yang menjadi teladan yang akan kita pelajari, saudara, melalui orang-orang Majus ini? Mari kita akan mulai masuk pada ayat yang pertama. Kita baca lagi, saudara, ayat pertama, ayat yang kedua. Fokuskan ayat pertama kembali dalam Matius pasal yang kedua. Ayat 1 dan 2 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Stop dulu. Poin yang pertama, saudara, yang akan kita bahas, saudara, mengenai teladan orang Majus yang penting untuk kita ketahui dan juga kita ikuti. Karena ini bicara teladan, saudara. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab tentu yang disengaja oleh Alkitab, oleh firman Allah memunculkan nama mereka. Tetapi saudara Islam Tuhan, ada maksud tentu, saudara. Ada maksud tentu ketika menulis tentang para Majus ini. Sekalipun tidak disebut namanya, tetapi disebut saja orang-orang Majus. Nah, saudara, sehingga kita akan melihat dalam ayat 1 dan 2 ini, apa yang menjadi teladan bagi kita, saudara. Bagi orang Majus, di mana kita akan melihat, saudara, orang-orang Majus ini dikatakan bahwa mereka memiliki satu semangat ingin berjumpa dengan Yesus. Saya katakan tadi, saudara, ini menjadi teladan bagi kita terhadap orang Majus. Apa yang menjadi alasan orang Majus ini menjadi teladan bagi kita? Pertama begini, saudara bisa bayangkan, saya bilang tadi, ini mereka dari negeri timur atau Persia yang berminggu-minggu ingin mau berjumpa dengan Yesus. Saudara tahu bahwa saking semangatnya mereka, saudara, ingin mau berjumpa dengan Yesus, itu saudara tahu bahwa cuaca di sana, saudara, itu bisa dibilang cuaca yang ekstrim. Mereka
bisa menempuh perjalanan itu, saudara, itu bisa kena namanya hujan. Apalagi kalau dia musim dingin. Saudara, untuk hujan turun, sudah musim dingin, ada hujan. Itu tidak seperti sekarang kalau saudara pergi ke daerah Israel sana. Atau daerah-daerah yang ada musim-musim dingin, apalagi ada musim salju. Di Israel ada sebagian, sedikitlah saudara ya, apalagi daerah Gunung Hermon itu, saljunya bisa tebal-tebal. Maksud saya berkata ini adalah, zaman sekarang saudara pergi di musim dingin, saudara itu sudah banyak sekali saudara, media-media yang dijual untuk bisa menghangatkan kita. Saya ingat waktu ke Israel, saya sudah bawa beberapa tempelan di badan. Itu hampir segi 4 begitu. Jadi ketika buka plastiknya, dia langsung bereaksi panas. Jadi kita bisa tempel di badan. Ya. Saya naik ke Gunung Sinai itu pertama kali itu menggigilnya luar biasa. Ini dari sisi cuaca, saudara. Itu orang-orang Majus, cuaca itu tidak menghalangi mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Karena semangat ingin berjumpa dengan Yesus, cuaca pun mereka tetap lalui saja. Itu dari sisi dinginnya, saudara. Sekarang, saudara, ada nggak banjir di sana? Ada juga, saudara. Alkitab pun menulis tentang banjir. Matius menulis di sana, datanglah banjir. Itu ada banjir di sana, saudara. Tapi apakah membuat orang Majus ini, aduh, kedinginan kita, aduh sekarang hujan, udah balik sajalah. Itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau dia datang panasnya, di Timur Tengah sana, saya sih tidak pernah, saudara, pada saat panas. Tapi pernah, ya waktu saya pergi dulu ke, mulai dari Mesir, ke Sinai, baru ke Israel. Jadi itu dingin. Dingin luar biasa, kita naik subuh ya, jam 1 pagi. Dingin naik kan, gemetaran saya naik. Tapi turunnya kita itu, sudah, tour leadernya sudah berkata, cepat ya, turunnya cepat. Tapi kan kita ini, ya namanya baru sekali ke sana ya, lihat aja gunung-gunung kan terheran-heran, jadi foto. Kita kan apalagi zaman sekarang kalau tidak ada foto kan, aduh rasanya tidak lengkap gitu. Saudara, Natal begini, saudara tidak ada foto Natal, tidak ada di pohon Natal, itu rasanya kayaknya tidak Natalan. Atau pergi kemana, atau makan, rasanya kalau tidak difoto, aduh rasanya kurang. Ya, sudah makan, udah keluar, tidak foto, waduh ada yang lupa apa. Nggak foto, oh iya. Nah, jadi sesuatu yang penting. Nah, saya juga waktu itu, saudara, begitu. Teman-teman foto kita. Akhirnya kita turun kesiangan. Matahari sudah muncul. Itu, saudara, dingin, tapi matahari panasnya luar biasa. Saya turun sampai orang sudah bilang, Pak Pendeta, kenapa? Itu Pak Pendeta, itu sudah berdarah mulut hidungnya. Saya tidak rasa, sudah saking panasnya waktu itu. Ternyata pembuluh darah saya pecah. Nah, gitu. Saya lihat, wah, iya ternyata. Ini saya berangkat pertama kali. Akhirnya sudah, mereka langsung kipas-kipas, istirahat dulu Pak, istirahat dulu. Satu sisi dingin, tapi satu sisi panasnya luar biasa. Mama saya sampai di bawah, saudara, saya ingat mama mertua turun, sampai di bawah. Untung saya ada di situ. Pakai juga panas ya, tahu-tahu deh, ya ini ada budak pingsan sudah. Sudah pada angkat semua. Waduh, akhirnya sudah buka kepala, penutup kepala lah. Terlalu panas ini kan. Tapi itu pun bukan dalam musim panas, sudah. Saya ingat izinnya Pak Joko pernah cerita musim panas sana, Bapak rasa berapa derajat Pak? Waktu Bapak tinggal di Dubai ya Pak? Berapa Pak paling tinggi? 52 derajat. Sudah bisa bayangkan 52 derajat. Kayaknya napasnya itu udah kayak kering gitu ya Pak ya. Bagaimana mau napas di 52 derajat? Kita mau bagaimana ya? Panasnya luar biasa itu.
Nah, itu maksud saya menceritakan kondisi yang ada di Timur Tengah sana, saudara. Tapi bagaimana kita kembali? Orang-orang Majus ini yang perlu kita teladani dari sisi cuaca saja, saudara, tidak menyurutkan semangat mereka tetap mau berjumpa dengan Yesus, tetap mau cari Yesus. Ini poin yang saya katakan, saudara, akan menjadi teladan bagi kita. Bagaimana semangat kita, saudara? Kalau semangat Natal, saudara, saya bisa katakan jangan ditanya lagi, saudara. Orang Kristen kan sampai dikenal dengan apa, saudara ya? Kristen apa ya, saudara? 3 atau Kristen kematian, Kristen kebangkitan, Kristen Natal. Maksudnya munculnya kalau kematian Yesus, memperingati kematian Yesus, juga muncul dari memperingati kebangkitan, dan juga muncul dengan Natal. Tapi bagi kita, saudara, belajar dari peristiwa dari orang-orang Majus ini, biar melalui teladan mereka, saudara, mengingatkan kembali kita tentang iman kita ini, saudara. Supaya mari kita lihat bagaimana mereka ini bukanlah orang Yahudi, tapi dari negeri yang jauh. Tapi saking rindunya mau bertemu dengan Tuhan, rindunya bertemu dengan Yesus, cuaca apapun, kondisi apapun, tetap mereka menempuhnya sampai harus bertemu dengan Tuhan. Saya bisa katakan begini, saudara. Kita bertemu dengan Yesus dalam hal keselamatan, kita sudah menemukannya. Tapi menemukan Yesus seperti orang Sakeus berhadapan muka dengan muka, kita belum. Kita masih seperti Sakeus, mungkin dari negeri yang jauh Persia, masih melakukan perjalanan 1 hari, 2 hari, kena hujan, kena panas, kena dingin yang luar biasa. Tentu di padang gurun kita kenal ada ular-ular, dikatakan bahkan dibilang ular-ular beludak itu. Banyak tantangan tentunya bagi orang-orang Majus ini. Tapi sekali lagi tidak membuat mereka berhenti sampai berjumpa dengan Yesus. Dan bagaimana kita sekarang ini, saudara yang selamat Tuhan, kita juga kan sedang melakukan satu perjalanan rohani, sampai pada akhirnya berjumpa dengan Yesus dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Kamu akan melihat dia, matamu akan melihat dia turun dari awan-awan sampai bertemu dengan Yesus. Dan ingat, perjalanan orang percaya adalah berjumpa dengan Yesus dalam sorga yang kekal. Amin, saudara. Saudara dan saya terus lakukan perjalanan ini, saudara. Perjalanan iman kita mau berjumpa dengan Yesus. Mari seperti para orang-orang Majus tadi. Kadangkala saudara mau datang, ingat, saudara, ya kalau sekarang kita, saudara, sudah lumayan ya, saudara. Sudah mulai, ya seperti pandemi ini, sebentar lagi katanya Presiden sudah mau menyatakan, tinggal tunggu dari WHO, sudah berkata Indonesia sudah bebas dari pandemi, sudah endemi saja. Tapi dulu, saudara, ini kan tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan. Bagaimana jemaat itu terus dituntun, terus setia. Pertama untuk beribadah ya tentunya. Serba salah dulu, saudara. Sedikit, ya kan? Oh, nak datang ibadah, ada batuknya dikit. Dan itu bahkan dinyatakan kita tertulis pada waktu itu aturan. Saudara yang ada batuk-batuk, jangan datang. Kan begitu, saudara. Satu sisi saudara juga dan saya rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Satu sisi juga kita percaya bahwa Tuhan juga bisa melakukan mujizat untuk mendapatkan suatu kesembuhan itu. Tapi itu satu
satu larangan yang dikeluar oleh pemerintah kita pada waktu itu. Tapi satu hal yang tentu kita banggakan, tidak membuat iman kita itu pada akhirnya gugur, tidak. Tapi tetap iman kita, sekalipun pada waktu-waktu lalu ya saudara, dalam konteks lalu, ya akhirnya kita ibadah online. Tapi pada intinya kan saudara, bahwa gereja itu adalah perkumpulan orang-orang percaya. Itu artinya gereja. Makanya orang Kristen itu saudara, kalau dia orang Kristen yang betul-betul dia percaya dia itu orang yang sudah selamat, rohnya pasti seperti Sakeus, orang-orang Majus. Rohnya itu pasti ingin berjumpa dengan Yesus. Pasti dia ingin rindu untuk beribadah bersama dengan tubuh Kristus. Itu tanda orang yang sudah selamat, seperti orang-orang Majus ini. Tidak membuat cuaca atau kondisi apapun menghalangi mereka, karena mereka sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus itu. Demikian saya balik kepada kita untuk kita melihat sebetulnya keadaan kita, saudara, sehingga kita tidak hanya menjadi saudara. Saya bilang tadi bahwa saya hanya sudah percaya orang Kristen, saya ini orang yang sudah selamat. Saya katakan bahwa tanda sebetulnya engkau sudah selamat, tidak beribadah saja engkau gelisah. Saudara punya roh itu atau tidak, saudara? Sorry, sakit saja, saudara. Aduh, saya sakit nih. Roh saya itu, roh saudara itu seperti saudara? Memberontak secara rohani. Kalau ibadah minggu, roh saudara pasti akan nuntut, tempat saya bukan di sini, bukan di tempat tidur, atau tidak sakit. Saudara tidak ibadah, roh saudara itu akan menuntut. Dia akan berkata, tempat saya bukan di mall, tempat saya itu harus di rumah Tuhan. Itu tanda orang selamat. Sama dengan saya katakan tadi, waktu zaman pandemi kita dilarang ibadah. Itu saya yakin sebagai orang yang selamat, saudara, rohnya itu dia memberontak secara rohani. Dia akan berkata, saya ini harusnya ada dalam gereja, karena gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Nah, inilah saudara yang menjadi satu semangat daripada orang-orang Majus tadi, saudara. Orang Majus ini sebetulnya kelompok, saudara, ya. Kalau ada persembahan kemenyan, emas, kemenyan, dan mur tadi ya, itu bukan berarti orang Majusnya ada 3. Orang Majus itu banyak, saudara. Para majus itu hanya persembahannya ada 3. Bagi saudara, banyak sekali mereka. Tapi sekali lagi kita lihat bahwa semangat untuk berjumpa dengan Yesus yang ada pada orang Majus inilah, saudara, yang juga kita harus pupuk. Karena kita orang sudah percaya Yesus. Seperti orang-orang Majus, ketika mereka sudah mendengar tentang Yesus lahir itu, mereka sudah percaya Yesus itu, mereka tidak berhenti sebagai orang yang sudah percaya. Tapi mereka punya semangat harus datang berjumpa dengan Yesus. Saudara dan saya pun sekali lagi, kita ini orang yang sudah selamat. Tapi berjumpa secara fisik dengan Yesus itu harus menjadi target bagi kita, yaitu berjumpa dalam sorga yang kekal. Amin, saudara. Itu harus. Sehingga sebelum kita berjumpa dengan Yesus secara fisik, saudara, yang harus kita lakukan sekarang ini terus-menerus, saudara, lakukan terus perjumpaan iman dulu dengan Yesus. Amin. Dalam hal beribadah, perjumpaan iman itu harus ada. Melalui apa? Yesus berkata, saudara, bahwa di mana dalam ibadah 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku saudara? Ada. Haleluya, saudara. Jadi yang kita perlu lakukan sekarang adalah perjumpaan dengan Yesus dengan secara iman. Haleluya, saudara. Saudara dan saya berkumpul baik di tempat ini, lantai atas, lantai bawah. Secara iman, apakah saudara berjumpa dengan Yesus? Saudara percaya Yesus ada di sini? Amin. Harus.
Sekalipun logika saudara mengatakan, mana Yesus, mana Yesus. Itu saudara, iman percaya. Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Jadi Yesus secara iman, dia ada di tempat ini. Karena dia adalah Allah yang kekal, yang memenuhi semua ruang dan waktu. Itu Allah. Amin. Di dalam tanah Yesus ada nggak saudara? Secara Allah Maha Kuasa. Di dalam tembok ada nggak saudara? Ada. Dia memenuhi semua ruang dan waktu dalam waktu bersamaan. Makanya saudara, yang kita lakukan sekarang adalah perjumpaan dengan Yesus secara iman. Nanti satu waktu, seperti para Majus tadi, mereka dari Persia, mereka berjumpa dengan iman. Makanya mereka yakin, secara fisik mereka pasti bertemu dengan Yesus. Karena mereka sudah berjumpa dengan iman dulu. Demikian juga kita sekarang. Kita telah berjumpa dengan Yesus secara iman. Amin, saudara. Dan kita sedang melakukan perjalanan untuk berjumpa dengan Yesus secara fisik nanti. Pasti ketemu. Nah, oleh sebab itu saudara yang selam Tuhan, hal-hal yang perlu kita lakukan berjumpa dengan Yesus secara iman adalah pertama seperti ini saudara, beribadah bersama. Sekali lagi saudara, beribadah bersama. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 25 saudara. Minta ayat itu Ibrani 10 ayat 25. Mari baca bersama-sama. 1, 2. Lantai bawah juga ya. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tahan dulu ayatnya ya. Jadi ada memang orang-orang saudara yang sengaja dikatakan menjauhkan diri dari apa saudara? Pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi bagi kita saudara, bagi kita jemaat Tuhan yang sudah percaya, sudah diselamatkan oleh Tuhan, Alkitab menasihati, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan apa? Ibadah kita. Jangan jauhkan diri kita. Karena perjalanan kita itu menuju bertemu dengan Yesus secara fisik. Semakin mendekat katanya Tuhan itu. Secara fisik loh saudara. Semakin mendekat. Saudara, tadi malam kami dan Bu Gembala mengikuti ibadah Natal di tempat kami praktek di Kelapa Gading. Dan pembicaranya di Pendeta Revi Awandatu, anak dari Pendeta Awandatu yang di Cianjur ya. Setelah itu saya ibadah, kami ajak dia pendeta makan keluar, karena dia bilang, oh saya langsung pulang. Jadi dia sudah dapat makanan kotak sebetulnya, tapi kami tawarkan yuk makan di luar bersama kita, sekalian kita ngobrol-ngobrol. Oh ya, dia setuju. Saudara, dari pembicaraan itu ada yang dia bilang, hampir masih setiap hari, bahkan kemarin itu dia bilang, masih ada gempa di Cianjur itu. Dan herannya dia bilang, titik gempanya dulunya berapa kilo, sekarang itu sudah di Cianjur, tinggal 2 kilo ya. Ukuran 2 kilo. Saudara, bukankah Alkitab berkata begini saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin bertambah banyak, dan salah satunya kejahatan semakin bertambah banyak, salah satunya juga gempa bumi semakin banyak. Frekuensinya semakin banyak juga. Bahkan ada yang berkata nanti kan dia akan pecah semua di Pulau Jawa ini, terbelah semua. Ngeri kalau mendengar apa ini saudara, ahli-ahli apa namanya ya saudara? Apa? Ya saudara tahu. Kalau mereka ceritakan itu, karena mereka tahu itu nanti kalau dia Pulau Jawa dia patah itu, waduh ngeri saudara. Tapi bagaimana kita menyikapi semua ini?
Kita juga tidak bisa bilang mereka salah. Tapi karena Alkitab juga bilang akan terjadi gempa bumi juga di mana-mana yang frekuensinya semakin besar. Mungkin memang sekarang ya Tuhan lagi goncang, membuka retakan-retakan. Buka. Karena kan Alkitab berkata begini. Orang percaya itu kelak nanti akan berjumpa dengan Yesus secara fisik, kan dia terangkat. Yang tidak percaya itu ketinggalan. Ya ketinggalan di bumi. Ketinggalan di bumi. Makanya saya pernah katakan, saudara, sorga itu bukan di bumi. Karena kita terangkat. Amin, saudara. Bertemu Yesus. Tapi orang tidak terangkat ini di bumi. Yesus bilang, atau firman Allah bilang, orang yang tidak selamat itu masuk neraka. Dan mereka tidak pernah terangkat. Dia tetap di bumi. Jadi neraka di mana, saudara? Di bumi. Jadi ini hanya pikiran saja saya ya, hanya imajinasi saja ya. Mendengar ini kok gempa bumi, retakan mulai dibuka. Apakah memang Tuhan mulai buka ya? Mulai dibuka retakan-retakan karena nanti api keluar dari bumi. Kita tahu saja sekarang ada orang tidak bisa ngebor bumi itu, saudara. Sampai kalau dia di pusat bumi itu panasnya luar biasa. Kan begitu. Dan kalau itu sudah muncul, itu sekarang saya bilang, ini memang apa? Tuhan lagi memang sudah mulai buka. Tapi tanda bagi kita, jangan sampai kita ini tidak punya semangat seperti orang-orang Majus. Semangat berjumpa dengan Tuhan. Nah makanya bagi kita, saudara, saya kembali pada firman Tuhan ini. Mari kita jemaat Tuhan miliki satu semangat untuk berjumpa dengan Yesus dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita tidak tahu, saudara, kapan Yesus datang untuk berjumpa kita secara fisik. Bersyukur saja, saudara, kalau Yesus datang saat kita ibadah. Amin, saudara. Kalau kita ibadah, kan kita sudah bilang, saya pernah ajarkan, kalau kita tak ibadah, minta darah Yesus sucikan kita, pasti kita ada dosa. Nah mungkin kita tidak ada dosa. Entah dosa mulut kita, entah dosa pikiran kita, dosa apapun. Ya, jadi sudah duduk, datang. Makanya setiap saudara datang duduk masuk gereja, sudah duduk, Tuhan, saya mau ibadah. Doa pribadi dikit aja, sucikan saya dengan darah, basuh saya dengan darah, supaya saya bisa memuji Tuhan. Setelah saudara sudah begitu, saudara minta sucikan dengan darah Yesus. Firman Allah berkata, sekalipun dosamu merah bagai kermisi, aku akan putihkan seperti salju. Setelah sudah begitu, seperti kita ibadah, tahu-tahu Yesus datang secara fisik, saudara. Semua mata akan melihat dia. Ada trompet bunyi, apa itu? Yesus datang. Oh, saya percaya semua kita terangkat saat ini. Amin, saudara. Terangkat, secara fisik. Udah, bertemu secara fisik. Nah, saya kembali, saudara. Kita seperti sekarang, saudara, bahwa sedang melakukan sebuah perjalanan. Mari, saudara, dalam perjalanan rohani kita ini, kita harus punya semangat iman ini seperti para orang Majus. Bagaimana ini, saudara, mereka ini bersemangat untuk berjumpa dengan Yesus. Sekarang adalah perjumpaan kita, terus ingin berjumpa Tuhan. Ya, ini hari Minggu terakhir di tahun 2022 bagi kita. Saudara tidak akan pernah berjumpa lagi Yesus di tahun 2022 ini dalam konteks hari Minggu. Ini hari terakhir. Tapi biarlah saudara dengan firman ini, saudara timbul satu semangat seperti semangatnya orang-orang Majus ingin berjumpa dengan Yesus. Demikian saudara dan saya, buatlah satu apa ya saudara, satu kerinduan yang besar. Mulai tahun 2023, saya ingin berjumpa dengan Yesus dalam pertemuan ibadah. Amin, saudara. Ingin berjumpa dengan Yesus dalam pertemuan ibadah. Nanti satu waktu kita akan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kita lihat langsung. Para orang-orang Majus ini, semua mereka, saudara, bersama-sama. Tidak ada yang nampak, saudara, tidak ditulis. Karena semua dikatakan orang Majus dari timur, semua sampai bertemu dengan Yesus di rumah.
Saya harap juga jemaat Tuhan GPDI Air Siloam Kota Wisata atau semua saudara yang datang ibadah saat ini punya semangat yang sama. Amin, saudara. Tidak ada yang mau berhenti berjumpa dengan Yesus dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Semua harus ikut terus. Haleluya, saudara. Jadi sekali lagi saudara, biarlah dalam ibadah Natal ini, saudara, saya memiliki 4 poin sebetulnya. Saya akan bahas bagi saudara. Saya sudah dapat kode-kode, waktunya sudah habis. Nanti saya lanjut lagi di tahun baru ya saudara. Tapi minimal poin yang pertama yang kita sedang bahas saat ini, saudara, dalam tema teladan orang Majus. Biarlah juga ini kita teladani. Apa yang perlu kita teladani kepada orang Majus adalah semangat berjumpa dengan Yesus. Amin. Dan mari kita lakukan perjumpaan-perjumpaan dengan Yesus dalam pertemuan ibadah kita. Kalau ada pertemuan ibadah kita di tahun mulai 2023 nanti ini, saudara, kadangkala saudara, apa yang mau menghalangi kita? Seperti orang Majus itu, bisa saja Herodes ingin mau menghalangi mereka, selanjutnya ingin membunuh mereka, tapi mereka cari jalan lain. Kita pun demikian, saudara. Mungkin nanti 2023 ada saja hal-hal yang coba menghalangi saudara untuk datang berjumpa dengan Yesus dalam pertemuan ibadah. Usahakanlah cari jalan lain. Maksudnya tetap putuskan, saya mau berjumpa dengan Yesus dulu. Boleh nggak Pak, saya mau ke mall? Datang dulu ibadah, baru ke mall. Amin. Pak, saya mau jalan-jalan dengan keluarga Pak. Datang dulu ibadah, baru jalan-jalan. Berjumpa dulu dengan Yesus. Jangan padamkan perjumpaan dengan Yesus. Amin. Kita bersyukur di akhir tahun ini hari Minggu terakhir, kita boleh berjumpa dengan Yesus. Saya percaya firman Allah tadi berkata, 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Dan saya percaya kita telah berjumpa dengan Yesus secara iman dalam pertemuan ibadah kita. Dan kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara Islam Tuhan, sekali lagi biarlah firman Tuhan pada poin yang pertama kita bahas ini menjadi satu teladan bagi kita terhadap orang-orang Majus berjumpa dengan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau bagikan kepada kami. Kami terima dengan iman ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, orang-orang Majus ini, mereka bertemu dengan Engkau dari pertemuan iman sampai bertemu secara pribadi, secara fisik. Biarlah itu juga terjadi bagi kami ya Tuhan. Kami saat-saat ini bertemu dengan Engkau secara iman ya Tuhan. Tapi doa kami pada jemaat-Mu di tempat ini, dari orang tua sampai anak-anak, dalam pertemuan-pertemuan iman kami dalam ibadah-ibadah, satu waktu kami semua bertemu Engkau Yesus secara fisik dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman sudah Engkau taburkan dalam iman kami. Doa hamba-Mu, kalau ada di antara kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan ya Tuhan. Dan doa kami juga ya Tuhan, anak-anak kami dalam pendidikan mereka, Tuhan tolong. Karena mereka adalah generasi-Mu ya Tuhan. Anak-anak remaja, Tuhan tolong. Karena mereka juga adalah generasi Kristus yang luar biasa. Semua kami ada di tempat ini, kami percaya apapun yang menjadi pergumulan kami taruh ke dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau telah menolong kami. Sehingga kami pulang sebentar, kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Jemaat sekalian, inilah kami wadah IMB atau remaja, dan kedepannya kita akan ada wadah baru, itu dewasa muda. Kami minta doa dan supportnya untuk kami semua tumbuh dan berkembang di wadah ini secara rohani maupun jasmani. Dan kami akan membawakan satu persembahan pujian, yaitu Ajarku Berdiam.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian dari seluruh generasi muda kita. Biarlah Tuhan pakai mereka di masa muda untuk terus menopang bahkan melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Biarlah semakin kompak IMB jadi berkat dimanapun berada. Puji Tuhan. Terima kasih pertama-tama kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Allah buat kita semua. Berdoa terus biar Tuhan semakin bukakan terus rahasia firman Tuhan untuk kita semua, sehingga kita terus semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, dan seluruh yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, WL, singer, musik, multimedia, aset kolektan, bahkan kehadiran semua, kita percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Dan puji Tuhan untuk pengumuman bagi jemaat yang masih melakukan persembahan transfer, bisa ditransfer ke rekening BCA 12814558872. Itu adalah persembahan pertama atau operasional atas nama Dedi Chandra Dinata, dan persembahan kedua, pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 009372616639 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yan Cemanore Kepala Sidang. Bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 5725426370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah raya online melalui channel YouTube GPD Kota Wisata Minggu jam 17 atau jam 5 sore. Tidak ada ibadah di gereja, tetapi melalui online. Dan kegiatan kita sepanjang minggu, besok Senin doa puasa tetap ada ya. Doa puasa kita tinggal pilih puasa Esther, Daud, Adam, Daniel ya, hari Senin ya, satu hari. Dan setiap hari Sabtu jam 7.00 sampai jam 8 ini tetap ada kegiatannya, doa pagi di gereja ya, untuk komsel, WSP, Pelprip itu di rumah masing-masing untuk sementara ya. Dan ibadah awal tahun disertai dengan perjamuan kudus 1 Januari 2023 jam 9, gabungan satu kali di gereja. Minggu depan ya, ibadah awal tahun tanggal 1 Januari, ingat jam 9 ya, jam 9 pagi di gereja. Tidak ada ibadah sore, cuma satu kali digabung ya. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Tidak ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Tidak ada, kita akan Panitia Natal menyampaikan. Tuhan, Bapak Ibu dan saudara semua, saya selaku Panitia Natal, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini, sehingga ibadah perayaan Natal kemarin berjalan dengan baik. Puji Tuhan, demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, glory, glory, haleluya. Kita akhiri ibadah kita. Glory, glory, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Bersyukur ibadah kita sudah diberkati. Sebelum kita pulang ke rumah kita, kita mulai ibadah puji Dia. Haleluya, puji, glory, glory.
ini 25 Desember kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, menikmati firman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sekeluarnya kami dari tempat ini Tuhan, damai sejahtera, semangat Natal itu, semangat mencari Engkau itu selalu ada dalam kehidupan kami. Dan tidak berhenti di situ Tuhan, kami keluar memberitakan kabar baik tentang Engkau, sehingga membuat orang-orang juga datang dan haus kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, maupun umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Setiap kami Tuhan ada pergumulan, setiap kami Tuhan ada sesuatu yang kami mau sampaikan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang heran dan besar, dan Engkaulah satu-satunya yang menjadi jawaban bagi kami. Sehingga setiap pergumulan yang kami hadapi, kami pasti akan lewati, kami pasti akan menjadi pemenang Tuhan, karena Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pergumulan kami tentang apapun juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan menuntun kami dari kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan demi kemuliaan, sehingga kami akan mencapai, kami akan meraih setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam seminggu yang akan datang ini, segala kegiatan kami, apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berjalan di depan kami, Engkau mendahului kami, dan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa ada menjadi bagian kami. Apapun yang menjadi kekhawatiran kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu di hari depan Engkau ada bersama dengan kami. Di akhir tahun ini kami juga bersyukur karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Kami sudah lewati bersama dengan Engkau, dan kami percaya Tuhan, di tahun yang akan datang pun Engkau tetap ada bersama dengan kami. Bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar mereka takut akan Engkau. Hikmat-Mu Engkau anugerahkan bagi mereka Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, untuk umat-umat-Mu Tuhan di seluruh muka bumi ini yang hari ini merayakan kelahiran-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu menjadi bagian kami semuanya. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau, kami pasti Tuhan sanggup melewati semuanya. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi segala sumber berkat buat kami. Kami mohon memberkati kami semua, dari orang tua sampai anak-anak, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.
Amin, amin. Pada kita sudah selesai. Selamat Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih senyum.